Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi pada materi transformasi part 3. Komposisi dua refleksi. 1. Dua refleksi terhadap dua garis sejajar sumbu Y. Titik P, X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan H. Perhatikan pada gambar. Dilanjutkan refleksi terhadap garis X sama dengan K. Titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, diperoleh P aksen, yaitu 2H-X, Y. Kemudian dilanjutkan dicerminkan terhadap garis X sama dengan K, diperoleh titik P double aksen, yaitu X double aksen, Y double aksen, di mana X double aksen sama dengan 2K dikurangi 2H-X sama dengan 2 kali K min H ditambah X. Y double aksen sama dengan Y. Koordinat P double aksen dapat ditulis titik P, X, Y menjadi P double aksen, X double aksen, Y double aksen. Maka penulisannya perhatikan anak-anak. Refleksi tersebut adalah sama dengan translasi matriks 2 kali dalam kurung K min H 0. Jadi X double aksen sama dengan 2 kali K min H ditambah X, dan Y double aksen sama dengan 0 ditambah Y. Kesimpulan, hasil komposisi dua refleksi terhadap dua garis sejajar menghasilkan translasi sejauh 2 kali jarak kedua sumbu dan arahnya sesuai dengan urutan sumbu. 2. Dua refleksi terhadap dua garis sejajar sumbu X. Perhatikan pada gambar. Dengan cara yang sama, refleksi terhadap dua garis sejajar sumbu, maka diperoleh titik P, X, Y menjadi P double aksen, X double aksen, Y double aksen. Pencerminan Y sama dengan H dilanjutkan pencerminan Y sama dengan K, sama dengan translasi dengan elemen 0, 2 kali dalam kurung K min H. Jadi X double aksen sama dengan 0 ditambah X, Y double aksen sama dengan 2 kali K min H ditambah Y. Contoh 1. Tentukan bayangan titik A oleh refleksi tersebut. Jawab. Titik A 5, min 8 menjadi P aksen, X aksen, Y aksen oleh pencerminan X sama dengan min 5, hanya adalah min 5. Dilanjutkan pencerminan terhadap X sama dengan 2, maka K sama dengan 2. Berdasarkan rumus, kita substitusikan nilai K dan H, maka diperoleh X aksen 14 ditambah 5 yaitu 19, dan Y aksen sama dengan 0 dikurangi 8 yaitu min 8. Jadi bayangan titik A 5, min 8 adalah titik A aksen 19, negatif 8. Contoh 2. Tentukan bayangan garis berikut oleh dua refleksi yang berurutan. Jawab. 3X min Y sama dengan 4. Bayangannya oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan 1, berarti hanya sama dengan 1. Dilanjutkan pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif 5, maka K sama dengan negatif 5.
Kita substitusikan ke dalam rumus anak-anak. Nilai K-nya negatif 5 dan H-nya 1. Maka diperoleh X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan negatif 12 ditambah Y. Jadi X aksen sama dengan X, maka X sama dengan X aksen. Y aksen sama dengan negatif 12 ditambah Y, maka Y sama dengan Y aksen ditambah 12. Bayangan garis 3X min Y sama dengan 4. Kita substitusikan X-nya X aksen dan Y-nya kita substitusikan Y aksen plus 12. Jadi bayangannya adalah garis 3X min Y sama dengan 16. Dua refleksi terhadap dua garis saling tegak lurus. Perhatikan pada gambar. Titik P, X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan H. Dilanjutkan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K. Di mana dua sumbu cermin saling tegak lurus. Hasilnya titik P double aksen yaitu X double aksen, Y double aksen. Jadi titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, diperoleh P aksen 2H min X, Y. Kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, diperoleh P double aksen 2H min X, 2K min Y. Maka P menjadi P double aksen, pencerminan X sama dengan H, dilanjutkan pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Diperoleh matriks X double aksen sama dengan 2H min X dan Y double aksen sama dengan 2K min Y. Contoh 3. Diketahui soal sebagai berikut. Jawab. Titik A 3,4 menjadi titik A double aksen oleh pencerminan terhadap garis X sama dengan 5, maka H sama dengan 5. Dilanjutkan, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 4. Jadi K sama dengan negatif 4. Kita substitusikan ke dalam rumus, maka X double aksen diperoleh 10 dikurangi 3, Y double aksen min 8 min 4. Jadi X double aksen sama dengan 7, Y double aksen sama dengan min 12. Jadi bayangan titik A 3,4 adalah titik A double aksen dengan koordinat 7, min 12. Contoh 4. Diketahui soal sebagai berikut. Jawab. Titik A 3,4 menjadi A double aksen oleh pencerminan garis Y sama dengan 3, maka K sama dengan 3. Dilanjutkan, pencerminan terhadap garis X sama dengan negatif 1, maka H sama dengan negatif 1. Jadi, kita substitusikan dalam rumus, nilai H-nya min 1 dan K-nya 3. Maka diperoleh X double aksen sama dengan negatif 5, Y double aksen sama dengan 2. Jadi bayangan titik A 3,4 adalah titik A double aksen dengan koordinat min 5,2. 4. Dua refleksi terhadap dua garis saling berpotongan. Perhatikan pada gambar anak-anak. Titik P, Y direfleksikan terhadap garis H. Dilanjutkan, direfleksikan terhadap garis K. Perhatikan pada gambar. Di titik P, Y menjadi P double aksen, dicerminkan terhadap garis H, dilanjutkan dicerminkan terhadap garis K. Di mana perpotongan dua sumbu cermin garis H dan K adalah titik Q. Jadi sudut P
Ki P aksen sama dengan 2 alfa. Kemudian sudut P aksen Ki P double aksen adalah 2 beta. Perhatikan pada gambar. Dan theta adalah sudut antara garis H dan K. Jadi sudut P Ki P double aksen sama dengan 2 kali alfa plus beta. Di mana alfa plus beta sama dengan theta, yaitu besar sudut antara garis H dan garis K. Jadi sudut P Ki P double aksen sama dengan 2 theta. Jadi dapat dinyatakan sebagai berikut. P E, Y menjadi P double aksen oleh pencerminan terhadap garis H dilanjutkan pencerminan terhadap garis K sama dengan rotasi dengan pusat Ki dan besar sudut 2 theta, di mana Ki adalah titik potong kedua garis sebagai pusat rotasi. Theta adalah besar sudut kedua garis. Contoh 5. Diketahui soal sebagai berikut. Jawab. Titik 4,30 derajat dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Perhatikan pada gambar, diperoleh koordinat P aksen. Kemudian dilanjutkan dengan refleksi terhadap sumbu Y. Perhatikan pada gambar, diperoleh koordinat P double aksen. Jadi kesimpulannya sama dengan rotasi dengan pusat O, di mana koordinat O adalah 0,0, dan theta sudut antara dua sumbu cermin adalah 45 derajat dan 2 theta sama dengan 90 derajat. Jadi sama dengan rotasi dengan pusat O dan besar sudut 90 derajat. X double aksen sama dengan R sama dengan 4, Y double aksen sama dengan 30 ditambah 90 derajat sama dengan 120 derajat. Jadi bayangannya titik P double aksen adalah 4,120 derajat. Latihan soal. Kerjakan latihan soal berikut anak-anak di buku tugas kalian. Demikian anak-anak. Jumpa lagi pada materi transformasi part 4. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.